Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel Sebastian Tugatorok. Kali ini kita akan belajar pada mata kuliah Aljabar Linear 1 pada bab yang pertama di subbab yang pertama, yaitu tentang pengantar sistem persamaan linear. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita pada materi bagian A, yaitu tentang definisi persamaan linear. Pada dua dimensi, sebuah garis pada sistem koordinat rektangular XY memiliki bentuk persamaan sebagai berikut, yakni AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B tidaklah nol. Jadi, kalau saya tunjukkan di sini, teman-teman, salah satu contohnya itu adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Kalau kita perhatikan di sini, Nilai A yang nilai A yang saya gunakan adalah 2 dan nilai B yang saya gunakan adalah 3. Di mana nilai A dan B yang saya gunakan bukan nol. Jadi memenuhi syarat ini ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh persamaan berbentuk garis di sistem koordinat rektangular XY. Kita ingat ya, pada sistem koordinat rektangular XY itu merupakan sistem koordinat dua dimensi. Nah, supaya lebih paham, di sini saya akan tunjukkan ya. Nah, ini merupakan salah satu, bukan ya, ini merupakan contoh dari sistem koordinat rektangular XY. Jadi ini sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Jadi ini merupakan dua dimensi. Tadi persamaan kita kan adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 8 kan. Nah, 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, jadi yang biru ini merupakan representasi dari persamaan garis yang telah kita bentuk tadi, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 8. Kira-kira begitu. Lanjut, pada tiga dimensi, pada tiga dimensi, sebuah bidang pada sistem koordinat rektangular XYZ memiliki bentuk persamaan sebagai berikut, yakni AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, dan C tidaklah nol. Jadi, eh, contohnya itu adalah, kita bikin aja lah, 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 6 lah bilang. Nah, jadi di sini saya gunakan A, B, dan C-nya tidak nol ya, sesuai dengan kriteria ini. Jadi, persamaan ini ketika digambarkan pada sistem koordinat rektangular XY itu akan membentuk sebuah bidang gitu. Nah, sistem koordinat rektangular XYZ ini merupakan sistem koordinat tiga dimensi ya. Nah, mungkin kalian agak bingung ya. Jadi saya akan tunjukkan di Desmos ya. Kira-kira seperti ini. Tadi persamaan kita adalah 2X ditambah 3Y tambah 4Z sama dengan 6. Ya kan? 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 6. Nah, jadi, saya lupa memperkenalkan. Kita apa dulu ya. Ini merupakan sistem koordinat rektangular XYZ di tiga dimensi. Jadi ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y, dan ini merupakan sumbu Z. Nah, ketiga sumbu ini akan membentuk tiga dimensi. Kalau kalian perhatikan yang peta ini, sebenarnya sistem koordinat rektangular XY. Gitu ya. Nah, makanya pada sistem koordinat rektangular XYZ terkandung sistem koordinat rektangular XY. Nah, saya nggak perlu lah menjelaskan itu lebih panjang ya. Karena itu akan dipelajari pada mata kuliah geometri. Nah, kita lanjut dari pembahasan kita. Nah, ini merupakan persamaan yang kita gambarkan tadi kan. Nah, bentuknya kan bidang. Bidang. Bidang itu maksudnya dua dimensi. Bidang, apalah ya, bidang datar lah istilahnya. Ini kan bentuknya persegi panjang lah. Ini ada lagi seterusnya ini. Jadi, persamaan ini merepresentasikan sebuah bidang di sistem koordinat rektangular XYZ. Kira-kira seperti itu. Nah ya, kita hapus dulu. Nah, kedua jenis persamaan tersebut merupakan salah satu contoh dari eh, persamaan linear. Jadi yang ini, bentar ya. Nah, jadi yang ini dan yang ini merupakan salah satu contoh dari persamaan linear.
Secara umum, kita mendefinisikan sebuah persamaan linear dalam bentuk persamaan berikut, yaitu A1 X1 ditambah A2 X2 hingga AN XN sama dengan B, di mana A1 hingga AN dan B merupakan konstanta. Artinya, A1 sampai AN dan B merupakan bilangan yang tidak berubah nilainya. Gitu. Serta A1 hingga AN ini nggak boleh nol. Gitu. Ya, jadi A1 sampai AN dan B ini merupakan suatu bilangan. Ya, bisalah bilangan pecahan, bilangan real, dan bilangannya itu konstan, nggak berubah-ubah. Gitu ya. Karena kan kalau variabel kan berubah-ubah nilainya. Gitu. Oh, mungkin susah lah ya dipahami. Tapi kita ambil sederhananya aja seperti ini ya. 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 8. Ini merupakan salah satu contoh dari persamaan linear. Mengapa? Karena ini adalah A1. Ini adalah X1. Variabel pertama. Ini adalah A2. Ini adalah A3. Ini adalah X2. Dan ini adalah X3. Gitu. Jadi A1, A2, A3, dan B merupakan bilangan konstanta. Gitu, bilangan konstanta. Ya, sedangkan X, Y, dan Z ini atau pada persamaan linear ini pada definisi ini disimbolkan X1, X2, dan X3 lah istilahnya ya. X3 ya. Nah, itu sebagai variabel. Itu ya. Nah, kalau saya tanya Anda, apakah 2 akar X ditambah 4Y sama dengan 8 merupakan contoh dari persamaan linear? Tidak. Mengapa? Karena akar X bukan variabel. Kan di sini kan variabel X1 kan apa dia? Bebas gitu. Sedangkan ini kan ada kriteria lain di sini. Karena kan kalau kita tulis ulang ini menjadi 2x pangkat setengah tambah 4y sama dengan 8. Sedangkan di sini variabelnya kan nggak berpangkat apapun. Pangkat satu lah. Nah, dia itu nggak berpangkat setengah. Jadi ini bukan persamaan linear. Jadi sebuah persamaan dikatakan persamaan linear jika memiliki bentuk seperti definisi ini. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi pembahasan kita. Eh, Pada kasus tertentu di mana B sama dengan 0, maka persamaan linear yang terbentuk akan disebut sebagai persamaan linear homogen, yakni seperti ini. Nah, jadi kalau saya tunjukkan di sini, 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 8, dan 2x ditambah 3y tambah 4z sama dengan 0. Kedua persamaan ini merupakan persamaan linear. Namun ini persamaan linear biasa. Namun ini adalah persamaan linear homogen. Ini pentingnya karena nanti akan kita gunakan selanjutnya di pembahasan kita. Oke, kita beralih ke contoh nih. Tentukan dari persamaan-persamaan berikut yang mana merupakan persamaan linear dan yang bukan. Lalu nyatakanlah alasannya. Jadi pada soal ini kita disuruh apakah ini, atau ini merupakan persamaan linear atau tidak. Nah, semuanya ini merupakan persamaan, tapi persamaan linear gak? Gitu pertanyaannya ya. Nah, kita jawab langsung ya. Persamaan X tambah 3Y sama dengan 7. Dan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 32 tambah 1 merupakan persamaan linear. Sedangkan persamaan Y sama dengan sin X dan persamaan X tambah 3 akar Y kurang X sama dengan 4 bukan persamaan linear. Gitu. Gampangnya sebenarnya ya. Karena kalau kita tengok ini, kan bentuknya kan samanya dengan 1x1 ditambah 3x2 sama dengan 7. Ya kan? Kan bisa kita ubah variabel. Gitu. Atau mungkin nggak masuk akal lah sama kalian ya. Saya bikin gini deh. X ditambah 3y sama dengan 7. Kita bandingkan pada definisi. Di sini kan ada dua variabel nih. Jadi kita cukup sampai di sini aja. Berarti kita ambil A1 X1 ditambah A2 X2 sama dengan sama dengan B.
Perhatikan di sini. A1-nya kan pada persamaan ini, A1-nya kan 1, A2-nya 3. Nah, terpenuhi ya syarat A1, A2 nggak boleh 0. Gitu. Lalu, X ini kan berperan sebagai X1 lah istilahnya. Y-nya ini kan berperan sebagai X2. Nah, kalau kalian tengok variabelnya ini, kan variabel biasa. Nggak ada pangkat, nggak ada apa-apa. Ini juga kan nggak ada pangkat. Ini kan sebenarnya X pangkat 1. Y pangkat 1. Nah, nilai B-nya sama dengan 7. Jadi, nggak ada masalah lah ya. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan, kalau yang ini kan Y sama dengan setengah X ditambah 33. Atau kalau kita ubah menjadi setengah X dikurang Y sama dengan minus 33. Gitu. Kan miripnya ini dengan ini. Gitu. Nah, kalau Y sama dengan sin X. Kira-kira mirip dengan definisinya ini. Tidak ya. Tidak mirip dia. Karena kita di sini nggak tahu yang mana apanya. Pokoknya nggak mirip tadi ya. Gitu. Nah, lalu X tambah 3 akar Y kurang XZ sama dengan 4. Akar Y aja, kalau kita bikin ya X tambah 3 Y pangkat setengah dikurang XZ sama dengan 4. Nah, kalau kita bikin di sini menjadi A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3. Nah, di sini kan X2-nya dengan yang ini kan. X2-nya ini pangkatnya 1. Ini variabelnya malah pangkatnya setengah. Nggak boleh. Lalu di sini, A3-nya kan min 1 di sini. Lalu di sini variabelnya 2. X dan Z. Sedangkan di sini kan menunjuk pada satu variabel. Gitu. Jadi, bukan ya. Makanya persamaan 4 ini, dia itu bukan persamaan linear gara-gara dua hal. Yaitu gara-gara si akar Y ini dan gara-gara si XZ ini. Gitu. Kalau ini bukan persamaan linear karena bentuknya sin X. Sedangkan bentuk definisi kan seperti ini. Gitu. Jadi kalau kalian mau menentukan sebuah persamaan linear atau tidak, perhatikan definisi. Mirip gak dia dengan definisi? Dan terpenuhi gak syarat-syarat ini? Syarat yang ini? Gitu. Ya, paham lah ya. Gitu. Nah, lanjut. Persamaan linear adalah persamaan yang tidak mengandung yang namanya hasil kali variabel atau akar variabel. Nah, ini adalah hasil kali variabel. Ini adalah akar variabel. Makanya ini bukan persamaan linear. Gitu. Seluruh pangkat dari variabel yang ada pada persamaan linear hanya dalam bentuk pangkat pertama. Ini bentuk pangkat pertama, X pangkat 1. 3Y. Y pangkat, Y ini kan pangkat 1. X ini kan pangkat 1. Y ini pangkat 1. Nah, dan bukan termasuk ke dalam kategori fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Nah, di sini lupa saya, oh ya, pas nah ya. Nah, ini kan trigonometri, ya kan? Nah, makanya gara-gara ini dalam bentuk trigonometri, dia itu bukan persamaan linear, gitu ya. Nah, coba saya tanya lah Anda, apakah Y sama dengan 2X pangkat 2 ini merupakan persamaan linear atau tidak? Tentu tidak ya. Mengapa? Karena ada variabelnya yang bukan dalam bentuk pangkat pertama. Sedangkan persamaan linear adalah persamaan yang seluruh pangkat dari variabelnya itu bentuk pangkat pertama. Sedangkan X ini bentuk pangkat kedua. Bukan bentuk pangkat pertama, pangkat satu. Kira-kira begitu ya. Nah, sekianlah materi saya ya pada bagian A. Jika ada kata-kata saya yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada kritik atau saran, tolong berikan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.